Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi, NIM ES211030, Prodi Ekonomi Syariah 6A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Investasi Langsung dan Modal Asing. Variasi investasi langsung yang pertama, suatu perusahaan di luar negeri yang 100% dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk perusahaan dalam negeri. Suatu perusahaan di luar negeri yang dimiliki 100% oleh warga negara investor, tetapi dibentuk untuk bekerja di luar negeri. Yang ketiga, kepemilikan bersama atas perusahaan di luar negeri antara warga negara investor dan warga negara asing di mana investasi dilakukan. Hal ini juga sering disebut dengan joint venture. Kemudian segi-segi ekonomis dan komersil investasi langsung. Investasi langsung atau foreign direct investment memiliki berbagai aspek ekonomi dan komersial yang signifikan, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan terakhir ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada aspek komersial. Yang pertama yaitu diversifikasi pasar, inisiatif perdagangan internasional, efisiensi biaya, dan yang terakhir ada strategis dan analiansi. Kemudian ada kebijakan baikan investasi langsung. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua penciptaan lapangan kerja, yang ketiga peningkatan pendapatan pajak, yang keempat transfer teknologi dan pengetahuan, yang kelima peningkatan infrastruktur, yang keenam ada peningkatan ekspor. Nah, kemudian ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam investasi langsung. Yang pertama yaitu risiko politik dan kebijakan, yang kedua masalah infrastruktur, yang ketiga kualitas institusi, yang keempat faktor ekonomi makro, yang kelima isu sosial dan budaya. Kemudian ada persoalan-persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam investasi langsung. Yang pertama, stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, iklim bisnis. Yang keempat, ketersediaan dan biaya faktor produksi. Yang kelima, ada risiko valuta asing. Kemudian ada materi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan layanan terkait penanaman modal atau investasi. BKPM bertugas untuk mempromosikan investasi di Indonesia, menyederhanakan proses perizinan investasi, serta memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada calon investor baik domestik maupun asing. Kemudian ada fungsi dan tugas pokok serta wewenang BAPEPAM. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan, membuat peraturan, dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisiensi dengan tujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal. Yang keempat, mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya ke Menteri Keuangan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pasar modal. Nah, kemudian ada proses investasi. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Nah, yang kedua analisis sekuritas. Yang ketiga pembentukan portofolio. Yang keempat melakukan revisi portofolio. Yang kelima evaluasi kinerja portofolio. Nah, kesimpulannya, investasi langsung atau foreign direct investment memiliki berbagai bentuk dan variasi yang penting dalam mengembangkan ekonomi dan bisnis di negara penerima. FDI dapat berupa perusahaan luar negeri yang dimiliki penuh oleh perusahaan dalam negeri, perusahaan milik warga negara investor yang beroperasi di luar negeri, dan joint venture. FDI memiliki dampak ekonomi positif seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, terdapat juga tantangannya seperti risiko politik, masalah infrastruktur, kualitas institusi, dan faktor ekonomi makro yang harus diatasi. Untuk memaksimalkan manfaat FDI, diperlukan kebijakan yang mendukung, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pajak, dan peningkatan ekspor. Baiklah, itulah tadi presentasi hasil materi saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.